Hari ini kita akan ngobrolin soal persalinan prematur. Nah, buat ibu-ibu yang punya pengalaman persalinan prematur atau belum tahu soal persalinan prematur, bisa tonton video berikut ini sampai habis. Halo, selamat datang di Kriwil Life, ngobrolin kesehatan bareng aku Bidan Kriwil. Hari ini kita akan ngobrolin soal persalinan prematur. Tentu saja saat kita hamil, kita selalu berharap anak kita itu bisa lahir tepat waktu ya. Biasanya persalinan itu normalnya terjadi di antara rentang waktu 37 minggu sampai 42 minggu. Nah, persalinan prematur sendiri adalah istilah di mana persalinan itu terjadi sebelum usia kehamilan 37 minggu. Jadi, kalau menurut definisi ini, maka kalau misalnya ibu-ibu itu melahirkan di usia 36 minggu lebih 4 hari, itu tetap hitungannya prematur, atau 36 minggu lebih 6 hari, tinggal saknil aja 37 minggu, itu tetap dianggap prematur. Nah, sebenarnya penyebab prematur itu ada banyak gitu ya, tetapi ketuban pecah dini merupakan salah satu faktor penyebab kelahiran prematur yang paling banyak gitu. Oleh sebab itu, usahakan untuk menjaga kesehatan diri, menjaga kesehatan area vagina gitu ya, supaya tidak terjadi infeksi saluran kemih yang biasanya merupakan salah satu penyebab terjadinya ketuban pecah dini. Sepertinya aku sudah pernah membahas tentang ketuban pecah dini. Nanti kalau pengen tahu lebih lanjut soal ketuban pecah dini, ibu-ibu bisa nonton video tentang ketuban pecah dini. Nah, untuk faktor-faktor yang meningkatkan resiko terjadinya persalinan prematur, kita akan bagi menjadi 3 faktor, yaitu dari faktor ibu, faktor kehamilan, dan faktor janin. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah dari faktor ibu. Tentu saja kalau misalnya saat hamil kondisi ibu tidak dalam kondisi prima, misalnya ibu memiliki beberapa penyakit, baik itu penyakit bawaan maupun penyakit gestasional atau penyakit yang memang baru muncul ketika ibu hamil, itu bisa meningkatkan terjadinya kehamilan prematur. Ibu yang menggunakan obat-obatan terlarang seperti narkotika atau mengkonsumsi alkohol itu juga akan meningkatkan resiko terjadinya prematur. Atau misalnya ibu yang mengalami kecelakaan atau cedera berat, itu juga bisa meningkatkan terjadinya prematur. Kemudian kalau misalnya ada riwayat kelahiran prematur pada kehamilan sebelumnya, riwayat kelahiran prematur pada keluarga, kemudian kalau misalnya ibu mengalami preeklamsia, kebiasaan merokok, stres, pernah mengalami keguguran, kelebihan atau kekurangan berat badan sebelum hamil, kekurangan nutrisi, kemudian pernah mengalami operasi pada serviks atau ada masalah pada serviknya, ada kelainan pada bentuk rahim atau leher rahim, gangguan pembekuan darah, serta memiliki penyakit infeksi, misalnya infeksi saluran kemih itu tadi. Nah, itu adalah beberapa faktor yang meningkatkan terjadinya persalinan prematur. Oleh karena itu, kalau misalnya ibu-ibu kayaknya punya deh faktor resiko tersebut, misalnya pernah menjalani operasi serviks, atau misalnya ada masalah nih pada bentuk mulut rahimnya, atau pernah mengalami riwayat keguguran, baik itu keguguran di masa lalu atau mungkin kehamilan ini punya ancaman keguguran gitu, sebaiknya memang waspada dan rajin periksa ke dokter. Nah, faktor yang selanjutnya adalah faktor kehamilan. Faktor kehamilan ini maksudnya adalah kondisi kehamilan kita. Contohnya apa saja? Contohnya adalah misalnya plasentanya lepas duluan sebelum waktunya, atau misalnya posisi plasenta tidak pada tempatnya. Harusnya kan plasenta itu ada di atas ya, di fundus, tapi misalnya ini menutupi jalan lahir gitu. Kemudian air ketuban yang terlalu banyak, jarak kehamilan yang terlalu dekat dari kehamilan sebelumnya, hamil di usia yang beresiko, misalnya saat usia remaja atau di atas usia 40 tahun, kehamilan dengan prosedur bayi tabung, perdarahan vagina yang muncul saat kehamilan, karena ini bisa menandakan mungkin plasentanya letaknya di bawah, atau memang kehamilan ini itu kurang sempurna gitu sehingga terjadi ancaman keguguran, dan jika ibu mungkin jarang memeriksakan kehamilannya. Dan yang terakhir, faktor yang meningkatkan resiko terjadinya persalinan prematur itu adalah faktor janin. Faktor janin ini yang pertama adalah janin kembar. Jadi memang ibu-ibu yang kehamilannya itu kembar, itu resiko melahirkan prematur itu lebih tinggi dibanding ibu-ibu yang kehamilannya tidak kembar atau dengan janin tunggal. Kemudian kalau misalnya janinnya mengalami cacat bawaan atau cacat lahir, kemudian kalau janinnya itu mengalami IUGR atau intrauterine growth retardation atau pertumbuhannya terlambat, nah itu juga bisa menyebabkan terjadinya prematur. Kemudian yang selanjutnya kita akan
membahas soal tanda dan gejala persalinan prematur. Sebenarnya tanda dan gejalanya ya adalah ibu mengalami tanda-tanda persalinan ketika usia kehamilannya itu belum 37 minggu. Jadi misalnya ibu mengalami nyeri perut atau kontraksi yang mulai teratur. Jadi memang ketika kita di trimester 3 awal itu kan biasanya sudah mulai ada kontraksi palsu atau yang biasanya dikenal dengan nama Braxton Hicks. Ini kontraksi tapi tidak teratur. Nah, kalau sebelum 37 minggu ibu-ibu mengalami kontraksi tapi kontraksinya itu teratur, nah waspada, jangan-jangan ini merupakan salah satu tanda terjadinya persalinan prematur. Kemudian yang kedua adalah kalau misalnya keluar perdarahan dari jalan lahir atau misalnya ketubannya pecah dan ketika dilakukan pemeriksaan ternyata sudah ada pembukaan serviks. Jadi wah, ini baru 36 minggu tapi kok sudah ada bukaan 2. Nah itu berarti waspada, tanda-tanda terjadinya persalinan prematur. Kemudian kalau seandainya ibu mengalami mual muntah yang hebat atau mengalami diare, itu juga bisa merupakan salah satu tanda terjadinya persalinan prematur. Jadi intinya adalah kalau ibu-ibu mengalami tanda gejala persalinan gitu ya, tanda-tanda jelang persalinan di usia sebelum 37 minggu, ibu-ibu harus waspada gitu ya. Siapa tahu itu merupakan tanda-tanda terjadinya persalinan prematur. Lalu kalau misalnya nih udah mengalami tanda-tanda persalinan sebelum usia 37 minggu, disarankan ibu segera periksa ke dokter atau bidan. Nanti dokternya akan melakukan pemeriksaan, biasanya akan dilakukan pemeriksaan dalam, terutama kalau misalnya plasentanya posisinya benar ya. Kalau plasentanya itu posisinya ada di bawah plasenta previa atau menutupi jalan lahir, biasanya dokter tidak akan melakukan pemeriksaan dalam karena itu akan menimbulkan perdarahan, jadi bisa beresiko menimbulkan perdarahan. Kemudian selain melakukan pemeriksaan dalam, biasanya dokter akan melakukan USG untuk melihat posisi janinnya seperti apa, beratnya seperti apa, usia kehamilannya itu sekarang ini tepatnya berapa, dan juga akan melakukan CTG. CTG itu rekam jantung dan juga rekam kontraksi. Biasanya juga ada rekam gerakan janinnya. Jadi kita akan melihat kalau pas kontraksi gerakan janinnya gimana, denyut jantungnya gimana, itu akan direkam benar-benar gitu ya. Jadi CTG singkatannya dari kardiotopografi, untuk merekam denyut jantung janin. Nanti biasanya ada grafiknya gitu yang bisa dibaca apakah ini kira-kira masih bisa dipertahankan atau memang harus diakhiri saat itu juga. Pertanyaan selanjutnya, apakah semua persalinan prematur itu pasti akan dilakukan kalau misalnya ibu sudah mengalami tanda gejala persalinan sebelum usia 37 minggu, atau ada yang masih bisa dipertahankan? Nah itu memang tergantung dengan kondisi ibu, kondisi bayi, dan sudah pembukaan berapa sih gitu. Kalau udah pembukaan 9 misalnya ya tentu saja kita sudah tidak bisa mempertahankannya lagi. Tapi kalau misalnya baru bukaan 1, maka akan dilakukan pengecekan gitu loh, kondisi janin gimana, apakah dalam kondisi baik atau sudah vital distress, ketubannya gimana, masih utuh ataukah sudah rembes. Nah itu semua akan dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Tapi biasanya kalau misalnya sudah ada tanda-tanda terjadinya persalinan prematur, ibu akan mendapat beberapa obat gitu ya untuk membantu supaya janinnya nanti harapannya ketika dilahirkan ke dunia itu dalam kondisi yang lebih siap. Biasanya obat apa saja sih yang diberikan? Yang pertama ada antibiotik, terutama kalau misalnya persalinan prematur ini diduga karena infeksi. Misalnya ketubannya sudah pecah duluan, nah itu biasanya akan diberikan suntikan antibiotik. Kemudian ada obat yang namanya kortikosteroid. Ini gunanya untuk mematangkan paru-paru janin. Jadi harapannya nanti ketika janinnya lahir ke dunia, walaupun usia kehamilannya belum 37 minggu, tapi paru-parunya sudah siap, sudah mampu untuk menghirup oksigen sendiri dan mengeluarkan karbon dioksida sendiri. Kemudian ada obat-obat tokolytik, ini biasanya untuk mengurangi kontraksi. Ini hanya diberikan kalau misalnya kira-kira persalinannya itu masih bisa ditunda atau dipertahankan. Kemudian juga akan diberikan magnesium sulfat, terutama kalau misalnya kehamilannya masih terlalu muda, untuk membantu supaya otaknya janin itu jadi lebih prima gitu, jadi lebih siap untuk dilahirkan ke dunia nanti. Nah biasanya untuk persalinan prematur itu akan disarankan dilakukan di fasilitas kesehatan yang lengkap dan memiliki fasilitas minimal ya, ada ruang NICU-nya atau neonatal intensive care unit, karena biasanya bayi-bayi prematur itu nantinya akan ditidurkan di dalam tabung khusus gitu ya, tabung bayi itu inkubator namanya.
supaya mereka bisa ada diperiksa lebih intensif, kemudian suhunya jadi lebih terjaga. Ingat kalau bayi itu kan sangat mudah kedinginan ya, jadi biasanya bayi-bayi prematur yang lebih kecil, beratnya lebih kecil, kemudian biasanya juga kadang-kadang ada yang walaupun udah dapat kortikosteroid tapi paru-parunya masih agak susah untuk bernafas sendiri, kemudian kadang-kadang mereka juga belum memiliki kemampuan menghisap yang baik, itu mereka harus dirawat khusus di inkubator itu supaya suhunya bisa lebih stabil. Biasanya inkubatornya itu hangat, kemudian mereka dibantu menggunakan selang oksigen, kemudian kadang-kadang untuk minum ASI-nya itu dibantu menggunakan selang NGT. Nah, kalau misalnya ibu-ibu melahirkan bayi-bayi prematur sebaiknya tetap memberikan ASI ya, karena kan ASI itu tinggi sekali dengan antibodinya. Jadi ibu-ibu bisa memerah ASI-nya, kemudian diberikan kepada bayinya. Biasanya perawat-perawatnya, bidan-bidannya yang di kamar bayi itu tetap dengan senang hati akan menerima ASI ibu-ibu, karena nanti bayi yang mendapatkan ASI tentu saja harapannya antibodinya akan lebih bagus dibandingkan kalau sama sekali tidak mendapatkan ASI. Lantas apa sih efek sampingnya persalinan prematur, terutama untuk bayi ya gitu, karena kalau untuk ibu memang komplikasi atau efek sampingnya antara persalinan prematur dengan persalinan yang tidak prematur itu hampir sama. Tapi untuk bayi tentu saja kita tahu untuk bayi-bayi yang persalinannya itu prematur atau lahirnya itu prematur, tentu saja ada beberapa organnya yang memang belum berkembang sempurna atau secara simpelnya belum matang gitu. Contohlah paru-paru, karena harus matang sebelum usia kehamilan 37 minggu, jadi dibantu dengan pemberian kortikosteroid. Nah, seperti itu. Biasanya kalau bayi-bayi yang lahir sebelum usia 25 minggu itu memang akan mengalami permasalahan jangka panjang dalam sistem syaraf pusatnya, dalam otaknya, seperti itu. Sedangkan kalau bayi-bayi yang lahir di atas usia 25 minggu tapi sebelum 28 minggu, biasanya mereka akan mengalami masalah kesehatan tapi tidak permanen. Yang paling banyak itu adalah mengalami masalah pernafasan ya, karena kan paru-parunya belum berkembang dengan sempurna. Sementara kalau di dunia ini mereka ya mau nggak mau kan harus bernafas sendiri, berbeda dengan ketika di dalam kandungan. Kemudian kalau bayi-bayi yang lahir pada usia kehamilan 28 sampai 32 minggu itu sebenarnya cenderung lebih stabil. Jadi kalaupun ada masalah atau gangguan kesehatan, biasanya secara bertahap itu akan berkurang secara perlahan-lahan gangguannya, sehingga adaptasinya mereka itu lebih bagus. Dan kalau yang lahir di antara waktu 32 minggu sampai 36 minggu plus, itu kemungkinannya untuk mengalami masalah-masalah itu juga semakin rendah, karena biasanya organ-organ mereka sudah lebih berkembang sempurna. Nah, perlu ibu-ibu ketahui bahwa bayi-bayi yang memang lahir dalam persalinan prematur itu memiliki dua jenis usia gitu. Jadi ada usia kronologis dan juga usia koreksi. Usia kronologis itu adalah usia yang dihitung sejak mereka lahir sampai hari ini. Ini sama dengan usia bayi-bayi yang lahir tidak prematur gitu. Jadi misalnya lahirnya Januari, ya berarti nanti ketika bulan Februari mereka umurnya 1 bulan, seperti itu. Itu adalah usia kronologis. Biasanya usia kronologis ini digunakan untuk menjadwalkan imunisasi. Jadi untuk pemberian imunisasi bayi-bayi yang lahir pada persalinan prematur itu tetap sesuai dengan usia kronologisnya, atau usia sesuai dengan kapan sih dia lahir gitu. Yang kedua adalah usia koreksi. Usia koreksi ini maksudnya adalah usia yang sekarang, usia kronologis dikurangi selisih waktu ketika mereka lahir dulu. Misalnya ada seorang bayi yang saat ini usia kronologisnya itu adalah 9 bulan gitu ya. Nah, tapi dia itu ternyata lahirnya itu 2 bulan lebih awal. Berarti usia koreksinya adalah 9 bulan dikurangi 2 bulan, berarti 7 bulan. Nah, usia koreksi ini digunakan untuk pemantauan tumbuh kembang gitu. Jadi untuk pemantauan tumbuh kembang untuk bayi-bayi prematur itu dia pakai usia koreksi. Nah, bagaimana dengan pemberian MPASI-nya? Pemberian MPASI untuk bayi-bayi yang prematur ini sebaiknya memang dengan konsultasi dokter, karena harus memperhatikan tanda kesiapan bayi MPASI. Yang biasanya kan kalau bayi yang tidak prematur itu kan di usia 6 bulan dia harus sudah bisa untuk menjaga stabil otot lahirnya, untuk tegak, kemudian sudah bisa duduk baik itu dengan mandiri maupun dengan bantuan. Tetapi untuk bayi-bayi prematur, nah mereka kan ada usia koreksi ya. Kadang-kadang tumbuh kembangnya itu memang mengikuti usia koreksinya gitu. Jadi misalnya bayi yang tadinya dia lahir 2 bulan lebih awal saat usia 6 bulan, berarti sebenarnya usia koreksinya dia masih 4 bulan. Ada beberapa bayi yang belum mampu tuh untuk menyangga otot lahirnya supaya tetap stabil dan tegak. Oleh sebab itu pemberian MPASI-nya
harus dengan advice dokter, karena selain memperhatikan tanda kesiapan MPASI, usia koreksi, dan juga kemampuan tumbuh kembangnya saat itu, juga akan memperhatikan bagaimana sih grafik penambahan berat badannya, penambahan tinggi badannya, itu juga akan dilihat apakah cukup ataukah kurang ataukah flat gitu. Jadi sebaiknya memang kalau kita memiliki anak yang lahirnya dari persalinan prematur, ya mau nggak mau harus sering konsul ke dokter atau bidan untuk memantau tumbuh kembangnya. Nah ibu-ibu, itu tadi sekilas tentang persalinan prematur, kenapa kok bisa terjadi, apa saja yang mungkin dilakukan kalau misalnya ibu mengalami tanda-tanda persalinan prematur, dan apa sih efeknya kepada anak. Semoga video kali ini cukup bermanfaat untuk ibu-ibu. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!